Perkenalkan, saya Febri Anita Situmorang, SPD. Saya berasal dari Unit Kerja SD Negeri 15 Pinggir. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Ini adalah tugas Ruang Kolaborasi Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Adapun CGP yang terlibat dalam praktek coaching kali ini, yaitu saya sendiri, Febri Anita Situmorang SPD, dan rekan saya, Ibu Irmanila Afrini Indah SPD dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Bengkalis. Selamat malam, apa kabar? Halo Bu Nila, sehat? Sehat ya, ceria nampaknya ya. Iya Bu. Iya, oke. Ada cerita apa nih? Telepon saya malam-malam begini, ada yang mau diceritakan? Iya nih Bu Nila, saya mau cerita sedikit masalah pembelajaran saya di kelas. Saya kan mengajar kelas 6 nih Bu Nila. Anak-anak saya itu sering sekali ya remedial pelajaran matematika. Padahal tuh kalau misalkan saya kasih contoh soal, kerjakan bareng-bareng itu mereka bisa. Tapi tiba nanti kerja sendiri-sendiri, kerja mandiri, ataupun dikasih tes formatif, mereka tuh nggak bisa pelajaran matematika. Jadi mereka kebanyakan nilainya remedial gitu Bu. Jadi saya juga bingung itu kenapa. Oke, jadi Bu Febri ini ingin bercerita tentang kasus di kelas yang anak-anaknya itu banyak yang remedial ya Bu, pelajaran matematika khususnya ya. Iya Bu Nila. Iya, oke Bu Febri. Jadi kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang Ibu harapkan gitu tentang diskusi kita pada malam ini? Saya sangat berharap saya mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan pembelajaran saya di kelas ini Bu Nila. Baik, jadi Ibu ingin menemukan solusi yang terbaik ya Bu untuk masalah yang Ibu hadapi. Menurut Ibu dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa membuat mereka itu kebanyakan tidak tuntas atau harus remedial gitu Bu? Apa masalahnya gitu yang Ibu ketahui? Kalau menurut saya ya Bu, mereka mungkin kurang termotivasi untuk belajar. Terus mereka juga belum paham tujuan dari belajar topik matematika itu apa. Jadi kebanyakan dari siswa saya itu ya asal ikut aja belajar matematika, belajar gitu. Saya rasa itu Bu Nila. Ya, Ibu menemukan bahwa latar belakangnya bisa jadi karena memang mereka tidak tahu gitu ya apa tujuan belajar matematikanya gitu ya. Metode apa Bu yang sudah dipakai biasanya? Iya, sebelumnya maaf ini untuk kelas berapa ya Bu? Oh, saya mengajar di kelas 6 Bu. Oh, kelas 6 ya, berarti sudah lumayan juga ya, sudah besar-besar juga mereka ya Bu ya. Iya, kira-kira metode apa biasanya Bu Febri pakai di kelas untuk belajar mengajar matematika ini Bu? Ada beberapa yang sudah saya variasikan Bu. Bisa pernah juga belajar tutor sebaya, terus mengajak anak belajar langsung dari lingkungan, tergantung terhadap materinya juga. Contohnya misalkan mereka belajar keliling lingkaran kan Bu, ya langsung praktek ke lapangan, menemukan benda yang berbentuk lingkaran, kemudian mereka ukur secara kelompok. Nah mereka kalau mengerjakan seperti itu tuh semangat Bu. Tapi kalau sudah berjumpa dengan soal yang berbentuk angka-angka, nah di situ mereka terbenturnya, gitu dia Bu. Iya, berarti sudah mantap ini sebenarnya ya metode yang sudah Ibu pakai untuk kegiatan aktivitas pembelajarannya. Tapi ketika mereka jumpa dengan angka-angka, mereka sudah mulai pusing juga gitu ya. Ada metode lain nggak Bu? Selain yang sudah Ibu sebutkan tadi yang ingin Ibu terapkan gitu? Yang sudah ada di Ibu gitu. Iya Bu Nila, saya rasa itu anak-anak saya kebanyakan masalahnya karena mereka itu malas bertemu dengan angka-angka itu karena mereka juga tidak hafal kali-kali Bu Nila. Saya sudah pernah tes anak-anak saya itu dari
24 orang tuh paling yang hafal kali-kali sampai 10 itu tidak sampai 50%. Saya rasa itu penyebabnya, Bu Nila. Oke, berarti karena memang salah satu penyebabnya karena mereka tidak hafal kali-kali ya Bu ya, benar ya? Berarti itu membuat mereka mungkin merasa tidak tertarik, kemudian merasa kesulitan ketika menemukan angka-angka ya Bu. Baik. Berarti kan Bu Febri sudah menemukan nih, kira-kira oh ini ternyata permasalahannya ya gitu. Karena memang salah satu penyebabnya mereka belum hafal kali-kali gitu. Kira-kira apa nih rencana ke depan yang akan Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan lagi minat mereka, kemudian supaya mereka juga ya naiklah di atas 50% gitu untuk tingkat mereka supaya tidak remedial gitu. Apa nih langkah-langkah yang ingin Ibu siapkan gitu? Yang terpikirkan sama saya tuh ya Bu Nila, yang pertama itu saya harus membuat anak-anak saya itu semuanya hafal kali-kali dulu. Karena tanpa hafal kali-kali, saya tidak akan mungkin bisa lanjut dengan pelajaran dengan rumus-rumus gitu dia kan. Terus yang kedua, saya akan variasikan metode ataupun mode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak biar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar matematika, Bu. Iya, keren itu, Bu. Mantap itu ya. Nanti setelah ini Ibu akan menerapkan mungkin beberapa metode yang berbeda gitu ya, supaya mungkin lebih menarik untuk mereka gitu, untuk menghafal kali-kali lagi. Saya rasa rencananya sudah sangat mantap ini Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu mau mengeksekusinya ini? Saya akan melakukannya dalam minggu ini, Bu, secepatnya. Karena kan sebentar lagi ujian ya, Bu ya. Iya benar Bu. Berarti secepatnya ya Bu. Siapa nih kira-kira yang akan membantu Ibu atau mendukung nih rencana yang sudah Ibu rencanakan ini? Kalau karena tujuan jangka pendek saya ini kan yang pertama anak hafal kali-kali, berarti yang membantu saya itu adalah orang tua. Saya harus berkomunikasi dengan orang tua siswa, membantu saya mengajarin anak-anaknya di rumah. Kalau untuk metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan belajar matematika, saya rasa saya bisa belajar dari teman-teman saya, terutama kelas tinggi ya, guru-guru kelas tinggi untuk membantu saya memilih model atau metode belajar yang cocok untuk pelajaran matematika. Saya rasa itu, Bu. Baik Bu Febri, berarti Bu Febri memiliki dua ini ya yang bisa membantu gitu ya. Salah satunya adalah orang tua gitu ya, supaya bisa ada kerjasama ya Bu Febri ya. Iya Bu Nila. Iya baik Bu Febri. Bagaimana Bu Febri sekarang perasaannya setelah kita diskusi singkat ini karena terbatas waktu ini Bu? Ya saya senang Bu Nila, saya tercerahkan dengan kegalauan saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya nanti di kelas ya. Baik, terima kasih Bu Febri sudah menghubungi saya. Saya tidak sabar nih ingin mendengar cerita Bu Febri selanjutnya. Kira-kira sudah ada perkembangan apa? Nanti kita telepon-telepon kembali ya Bu. Oke Bu, terima kasih sebelumnya ya sudah dengar curhatan saya. Ya sama-sama Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih juga Ibu. Baik, lanjut Bu Pak. Jadi coachnya ya? Iya, sip. Oke, selamat malam Bu Nila. Apa kabar nih? Selamat malam Bu Febri, kabarnya baik, cuman sedikit galau saja. Aduh, galau kenapa nih Bu Nila? Bisa cerita sama saya? Iya, biasalah kan Bu Febri, kalau seorang guru tuh pasti ada kegalauan ketika menghadapi murid-muridnya ya Bu. Nah, kalau saya ini sebenarnya pengen cerita nih sama Bu Febri tentang salah satu kelas yang saya ajar gitu kan. Saya sudah ya sekitar beberapa bulan ini satu kelas ini memang sedikit berbeda dengan kelas-kelas yang lain ketika pembelajaran bahasa Inggris ya Bu Febri. Jadi mereka ini suka malas gitu ketika mengerjakan tugas, biasanya hanya beberapa persen saja yang melakukan tugas gitu. Itulah menjadi pikiran saya kenapa ya gitu bisa seperti ini gitu. Oh berarti oke Bu, tujuan pembicaraan kita kali ini berarti kita mau menemukan solusi ya kenapa anak-anak yang Ibu ajarin itu mereka malas untuk belajar gitu ya Bu Nila? Iya benar Ibu. Oke Bu Nila, kira-kira menurut Bu Nila apa nih harapan dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin
menemukan cara apa gitu yang bisa saya lakukan gitu supaya mereka ya paling tidak meningkat lah gitu. Kalau sekarang kan sangat rendah sekali gitu partisipasi mereka, saya pengennya ada peningkatan gitu. Oke. Bu Nila, saya ingin bertanya ini, sebelumnya saya mau tanya nih, Bu Nila ngajar pelajaran apa, Bu Nila? Saya bahasa Inggris, Ibu. Saya Bahasa sekarang Inggris. ngajar di kelas 11. Di kelas 11. Ya, ada beberapa kelas, Bu, yang Ibu ajarin? Ada 8 kelas. 8 kelas. Nah, dari 8 kelas yang Ibu ajarin itu tadi Bu mengatakan hanya 1 kelas ya, Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Masalah dengan malas belajar. Nah, kalau misalkan Bu, menurut Ibu, malas belajarnya anak di kelas 11 yang Ibu sebutkan tadi itu yang seperti apa? Bisa nggak diceritakan, Bu? Ya ketika belajar dengan saya ya mereka tidak serius gitu ya. Ada yang mungkin malas-malasan, kemudian ada yang tidur-tiduran gitu. Terus ketika kita menjelaskan juga tidak komunikatif gitu, ditanya juga banyak diamnya gitu. Ketika tugas ini yang memang menjadi permasalahan utama gitu, mereka tidak mengerjakannya gitu. Oke, kalau misalkan kita buat dalam skala nih Bu Nila, dari skala 1 sampai skala 10 menurut Bu Nila, tingkat kerajinan anak di kelas 11 itu sekarang berada pada skala berapa nih? Sepertinya masih sangat rendah ya Bu, mungkin bisa jadi di bawah 5 ya, 5, 4 atau 5 lah. Gitu. Yang pasti di bawah 5 ya Bu ya. Harapan Bu Nila? Ya harapannya itu berada pada skala berapa? Paling tidak 8, 9 lah Bu ya. Kalau 10 kan mungkin terlalu sempurna, paling tidak 8, 9 lah ya kan Bu Febri. Paling tidak sampai di 8 ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Nila, kira-kira apa saja sih Bu Nila langkah-langkah yang sudah Ibu ambil dalam kelas itu yang mampu meningkatkan motivasi belajar anak dalam bahasa Inggris? Sebenarnya saya menggunakan metode yang sama ya Bu, di antara semua kelas gitu. Ya saya sudah melakukan berbagai macam cara juga. Misalnya kalau dalam pembelajaran saya menggunakan beberapa media gitu ya. Misalnya bisa video, bisa gambar. Kemudian kalau misalnya mereka sudah mulai terlihat jenuh, biasanya saya juga sudah melakukan ice breaking gitu. Bentuk penugasannya biasanya saya lakukan sama gitu, tergantung materinya apa. Biasanya begitu, Bu. Oke, berarti sudah bervariasi ya, Bu, langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu buat dari mulai strategi, penggunaan ice breaking gitu ya. Nah, menurut Bu Nila nih, apa yang menjadi kendala kenapa hanya kelas itu yang malas kira-kira untuk belajar, padahal perlakuan yang Ibu kasih kepada setiap kelas itu sama ya, penggunaan ice breaking dan metode-metode yang lainnya. Kira-kira gimana? Nah, mungkin apa salahnya mungkin saya di sini ya, Bu. Mungkin karena saya menyamaratakan saja antara satu kelas dengan yang lainnya gitu. Bisa jadi mungkin kelas ini sedikit berbeda. Atau kalau misalnya dilihat dari keaktifan mereka bisa jadi lebih senang kepada sesuatu yang aktif, yang mungkin tidak hanya monoton, duduk saja, diskusi atau melihat video saja, mereka harus bergerak sepertinya gitu. Kalau saya lihat begitu, sekilas mungkin seperti itu gitu. Jadi intinya sepertinya saya tidak boleh menyamaratakan gitu ya, tugas antara satu kelas dengan yang lainnya gitu. Ya, berarti Ibu sudah tahu ya kira-kira apa yang akan dilakukan untuk kelas tersebut tadi ya, Bu. Nah, kira-kira Bu Nila, apa nih mulai Ibu lakukan rencana Ibu untuk menerapkan strategi yang Ibu terapkan tadi, yang Ibu katakan tadi? Cepatnya ya Bu, karena per minggu depan insya Allah sudah masuk materi baru. Saya rencana akan mencoba untuk melakukan aksi baru gitu ya, kegiatan pembelajaran yang baru. Metodenya mungkin saya perbanyak di mereka lebih bergerak gitu kan. Yang jelas mereka lebih aktifnya itu tidak hanya duduk monoton gitu saja gitu. Dan untuk penugasan juga nanti saya akan coba melihat kesiapan belajar atau mungkin latar belakang mereka ya Bu ya, supaya mereka lebih tertarik gitu dengan tugas yang saya berikan. Mungkin bisa begitu ya Bu. Nah, itu Bu Nila. Nah, Bu Nila, kira-kira nih siapa yang bisa bantu Bu Nila untuk menerapkan rencana Ibu ke depannya tadi? Saya rasa ini teman rekan sejawat satu mata pelajaran ya Bu ya, guru
guru sama-sama mengajar bahasa Inggris, saya akan lebih berdiskusi, mungkin menanyakan bagaimana kelas dia gitu. Apakah metode apa yang sudah digunakan cocok apa belum gitu. Oke, saya rasa itu inti dari percakapan kita ya Bu Nila ya. Nah, ketika nanti sudah Bu Nila terapkan, saya mau cerita-cerita lagi nih lebih lanjut sama Bu Nila. Kira-kira gimana tindak lanjut dari coaching kita hari ini Bu Nila? Iya, insya Allah Bu, nanti kita kalau saya sudah melakukan ini, nanti insya Allah kita akan berdiskusi lagi ya Bu. Saya akan ceritakan kembali bagaimana kondisi kelas saya. Oke, itu dulu percakapan kita ya Bu Nila karena waktunya. Ya. Terima kasih Bu Nila untuk curhatannya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa lagi Bu. Selamat malam. Selamat malam.